Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ayo ikhwan, kaifa halukum? Alhamdulillah. Lebih ahsannya begini bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah bi khair, ya biasa saja. Saya baik-baik, saya dalam keadaan baik. Tapi bi khair alhamdulillah. Saya benar-benar baik, ya Allah berikan kebaikan. Bi khair alhamdulillah. Masya Allah. Khair, bi khair, bil khair, bi khair, khair biasanya kalau orang khair. Nah, bi khair walhamdulillah. Sebelum kita jadikan awal dulu sebelum masuk ke materi, kita masukkan al-mufradat ya, kalimat-kalimat yang perlahan-lahan tentu atau al-kalimat. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah, vocabulary kalimat. Insyaallah taala yang paling populer ya, yakni bi khair alhamdulillah. Soal kaifa halu. Nah, kaifa haluka? Al-jawab bi khair alhamdulillah. Bi khairin alhamdulillah. Walhamdulillah. Baik, semua ini yang pertama sih. Asani. Al-an now. Al-an nuwasil atau nastamir. Nuwasilu darsan. Kita lanjutkan. Nuwasilu darsan. Nuwasil yakni kita lanjutkan pelajaran. Sudah nuwasil darsana. Al-isim khalas. Al-fi'l khalas. Al-an al-harf. Al-an al-harf. Baik. Antum aja langsung tangkap, langsung terjemahkan. Anda tidak akan tulis terjemah. Karena kalimat ini akan sering ucapkan, tapi kita harus antum ucapin juga supaya terbiasa melafadzkan. Ikutin qaliduni fil qira'ah. Ana akro, summa antum takro. Itu. Baik. Kaifa halu? Bi khair walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Al-an nuwasilu darsana. Al-an nuwasilu darsana. Dars ini dars an-nahwu, dars al-fiqh, dars. Nanti tarjim fi ini kan, la tatakallam bil lughati Indonesia. Tapi antum pahami kan ya? Darsana. Dars misal dars, example dars fikih, dars an-nahwu, dars at-tasrif. Nah, al-aqidah. Tapi paham tuh? Dars. Dars paham tuh. Tapi memang begini kalau dalam mengajari kalam itu antum cepat. Di mana tuh? Kediri yang kampung bahasa Inggris itu, ini berbahasa Inggris langsung. Maaf itu tidak ada masalah, tapi antum harus fokus. Nah, baik. Al-an masuk darsana. Baik, al-an dars an-nahwi. Fahim tum? Baik aja lah. Fahim tum? Ada soal. Fahim tum? Jawab. Fahim. Oh, na'am fahimna. Na'am. Fahimna. Fahimtum? Faham fi lughat Indonesia faham. Fahimtum? Fahimna. Fahimtum? La. Baik. Saya la. Misalnya jawab asani la. Karir ya Ustaz. Karir ya Ustaz. Karir ya Ustaz. Oh, karir. Iya, karir.
Karir ya Ustaz. Mas ya, jadi ini mungkin dulu al-furuq kalimat jadidah. Masyaallah taala al-an nuwasilu darsana al-kalimatul jadidah al-mufradat vocabulary al-kalimat. Nah, fahimtum? Na'am. Fahimna masyaallah. Al-an darsun nahwi, al-an dars an-nahwi. Fahimtum? Na'am. Al-an dars an-nahwi. Laisa dars fikih, laisa dars tasrif, laisa dars al-aqidah. Fahimtum? Naam, ya katakanlah naam, fahim. Naam, la karir Ustaz. Atau la karir ya Ustaz. Apa karir? Mana karir? Ulang. Nah. Karir ya Ustaz. Karir. Apa karir? Laisa karir, nah. Karir. Ya Ustaz. Ulang. Oke. Atau balik. La. Ma fahimna. Jangan miskin. Ma fahimna. Ini karir ya. Alas, alaan. Pengen masalah. Sekarang kita lanjutkan. Terakhir kita belajar. Nanti antum ada ingat. Al-kalam al-jumlah. Atau kalau dalam memahami bahasa apapun bahasanya, maka yang pertama kali kita harus pahami struktur kalimat dalam bahasa sasaran kita. Misalkan bahasa Arab, orang Arab mengistilahkan kalimat itu al-kalam di kitab mereka atau al-jumlah. Atau bahasa kita adalah kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna al-kalam di mana kalimat. Kemudian untuk memahami al-kalam al-jumlah, maka kita harus mengetahui juga istilah-istilah yang lain. Istilah yang kedua al-kalimah. Kalau kita belajar kata al-kalimah itu bermakna Kalimat. bermakna kata tunggal itu sendiri, kata. Jangan ketukar ya, al-jumlah atau al-kalam itu jadi bermakna kalimat. Adapun al-kalimatu itu bermakna kata yang pertunggal, usaha kata gitu kalau vocabulary. Kata tunggalnya, entah kata benda, kata sifat, kata kerja. Nah, kata hukum, kata sifat, itu disebut al-kalimah. Kalau dalam bahasa kita. Namun dalam bahasa Arab al-kalimah ya kata. Baik. Kemudian kalimat ini terbagi menjadi 3. Ada 3 jenis saja. Ada yang istilahnya isim, ismun, fi'lun, harfun. Walhamdulillah telah kita bahas apa definisi isim. Kalau singkatnya isim itu berbicara tentang kata benda dan kata benda, kata sifat dan lain-lain. Nah, bedanya terakhir yang kita pelajari masalah fi'il itu adalah kata kalam, ini kata kerja. Jadi fokus di kata kerja, aktivitas. Nah, sekarang kalau hal yang kita akan pelajari nanti, namun sebelumnya bisa dibaca kembali isim itu mulai dari definisinya, ciri-cirinya. Yang membedakan isim fi'il dengan harf, bedanya 3 jenis kata ini, ya, atau 3 istilah ini. Kalau isim ada tanwinnya, kemudian ada alif lam, didahului salah satu huruf jar, kemudian diawali didahului ya harfun nida, kemudian kata majmu atau kalimat majmu, kata majmu. Fi'il, begitu dengan fi'il juga ada definisinya, pengertian tentang kata kerja menunjukkan waktu tertentu, dan fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Dan kita sebutkan juga ciri-cirinya yang paling nampak pada ciri khas fi'il itu sendiri. Misalkan di awal qad, kemudian ada saufa, itu pasti depannya fi'il, nggak mungkin di depannya itu adalah huruf. Nah, begitu dengan huruf mudhari'ah, didahului salah satu huruf mudhari'ah, hamzah, nun, ya, dan ta. Baik, dan di sini yang kita akan bahas yang di pertemuan ini adalah harf. Kemudian kita akan tarik ini pembahasan rincian dari isim, bab yang pertama. Insyaallah kita akan pelajari bab yang pertama, insyaallah taala. Kalau huruf ini sangat mudah sekali. Udah, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Latihan, bagaimana latihan? Setelah pelajaran ini kita akan cross check latihannya, latihan pada fi'il kemarin, pembahasan ini kemarin. Kita pelajari tentang latihan mengenal fi'il, dan di situ juga jangan sampai kita bahas fi'il antum lupa isim, nggak bisa. Dan ini juga maka lihat aja kembali videonya, insyaallah taala itu bermanfaat untuk antum. Target kita, kalau kita nggak dapat ilmunya tapi keberkahannya, kebaikannya dalam majelis ilmu itu
istri, anak itu terjaga atau turunan kita akan dijaga. Iman, kita akan didekati oleh orang soleh. Nah itu targetnya. Kalau targetnya kembali ke itu, ada yang lambat, ada yang tetap minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Itu dia yang ini as'aluka ilman nafi'an. Selain rezeki yang kita minta, minta ilmu juga. Karena memang butuh pemahaman. Baik, sekarang al-harf, sekarang dibaca dulu. Huruf adalah Huruf halaman berapa? Kata yang kurang berfungsi. halaman 3, page 3. Kata yang kurang berfungsi kecuali bersambung dengan kata yang lain, isim atau fiil. Contoh hal, wa, summa, inna, au, qad, fi. Huruf ada dua macam. Huruf ma'ni, huruf yang memiliki makna. Contohnya huruf jar dan huruf qasam, sumpah. Wa, ba, ta. Huruf mabani, huruf yang tidak memiliki makna. Contohnya huruf hijaiyah, alif sampai ya. Atau ya, kelas, syukran. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kita rincian. Jadi kalau antum pengen mencatat ini, antum bawa HP, di foto aja, ditangkap aja, atau lihat kembali videonya. Kalau nggak ada kuotanya, Video. di sini ada kuota. Bisa lihat sini karena insya Allah ada wifi-nya. Nah, apa sih? Huruf, dan inilah yang membedakan ilmu itu betul-betul akan mengangkat kebodohan atau kejahilan pada diri seorang muslim dan muslimah dan orang yang belajar ilmu. Misalkan al-harfu disebutkan, huruf adalah pengertiannya apa tadi? Harfun. Kata yang kurang berfungsi. Ya, kata yang kurang berfungsi atau bahasa kita diterjemahkan huruf. Ini istilah orang Arab bilangnya huruf. Dan beda dengan bahasa kita. Kalau huruf adalah ya yang penyusun kata itu, yang menyusun sebuah kata adalah huruf. Misalkan kalau ada kesamaan nama, mohon maaf, misalkan ada Budi. Ini huruf, ini huruf, ini huruf, ini huruf. Itu dalam bahasa kita. Ini dalam bahasa Indonesia. Namun kalau diinginkan orang Arabik, maka belum tentu sama. Karena huruf itu ada dua. Baik, udah kebayang? Jadi kata kalau dalam bahasa Arab, harfun adalah kata yang kurang berfungsi kecuali bersambung dengan salah satu atau dengan kata yang lain. Bisa jadi isim atau fi'il. Lebih jelasnya coba lihat huruf dalam bahasa Arab. Contoh huruf ya. Itu contoh hurufnya ada hal. Coba ini sebut hal dalam al-insan, hal ataka, atau dalam juz 30 nih. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi hal itu adalah huruf. Artinya itu apakah? Kalau musyawir rasid, halaka sirrun indallah. Apakah ada rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bainaka anta wa bainallah, antara dirimu dengan Allah enggak ada rahasia. Allah tahu. Nah, hal apakah? Kemudian wa di sini bisa diterjemahkan beragam, bisa dan kalau di tengah ya. Kalau di depan, Di awal. kalau di awal di depan nih, di awal ya. Kalau di awal diterjemahkan kebanyakannya demi, misalkan wal asri demi masa, wat tini demi buah tin, wat duha demi waktu duha. Jadi kosam sumpah. Kalau dia di tengah, kalau di tengah diterjemahkan dan. Jadi dia penggabung, jadi kata penggabung dan yang dalam bahasa Indonesia. Buku dan pulpen, misalkan masjid dan rumah. Bisa dipotong, Pak? Tanya. Iya. Kalau di Al-Quran itu kan kayak contoh Al-Baqarah itu agak panjang. Dan itu kan kadang-kadang ditutup dengan apa namanya? Per Ayat itu. ayatnya itu. Nah, kalau misalnya habis ayat itu terus wa itu baru atau nyambung dari ayat sebelumnya? Nah, dan itu juga wa itu namanya ada wa ibtidaiyah. Wa kayak misalkan dalam bahasa dan kita pahami bersama. Kayak di awal-awal itu padahal enggak ada kaitannya kalimat selanjutnya sebelumnya karena sudah titik. Kemudian dalam bahasa Arab juga sama. Wa kadzalika dan seperti halnya. Jadi itu tidak ada kalimat kaitannya kalimat yang baru yang kita mengucapkan kalimat sebelumnya dalam bahasa Arab juga namanya wa ibtidaiyah. Ya, jelas. Berarti itu Huruf juga permulaan di awal kalimat. Berarti artinya apa tak? Jadi Terkadang nggak diterjemahkan, langsung saja. Seolah-olah nggak ada, tapi itulah
hiasan. Tidak pengaruh kepada pengaruh. Tapi orang Arab bilangnya istinafiyah atau ibtidaiyah. Wa ibtidaiyah atau huruf yang memang sering digunakan orang Arab itu di awal kalimat. Tapi bukan kayak huruf-huruf ini. Tidak pengaruh. Nanti harokatnya kalau demi itu kasroh setelahnya, wal asri, wal laili, wasyamsi, wal fajri. Nah itu demi semua. Alif lam ya. Hah? Wadduha ya kasroh asalnya. Alif lam ya. Iya, asalnya tuh wadduha. Insyaallah taala di bab ini nanti kita akan pelajari nanti. Ada jenis isim itu tidak muncul kasrohnya, wajib tidak muncul. Dalam penulisan dan pengucapan tidak. Penulisan dan pengucapan tidak muncul. Misalkan wadduha, misalkan gini, ad-duha, asal katanya itu wadduhai gitu. Wadduhai. Kalau Indonesia bisa mengucap orang Arab. Hai berat ya. Hai. Wadduhai walaili saja. Jadi panjang jadinya. Kan ini isimnya asalnya tuh gini, wadduhai ada kasroh. Nah, kemudian namanya nanti ini isim maksur yang tidak dalam secara penulisan dan pelafatan tidak boleh ada harokat. Kan jangan kemana-mana, sesaat lagi. Ini insyaallah ini ada di bab pertama disuruh. Fokus dulu di huruf dulu. Wa adalah cukup dulu dipahami, jangan dipanjangin terlalu panjang. Durasi bisa sampai jam 11 malam nanti. Ya, udah? Yang penting ini huruf dulu dipahami, huruf yang pertama. Wa ini yang paling populer lah di awal kalimat, demi, kalau di tengah-tengah itu dan. Udah, cukup. Itu aja dulu. Insyaallah taala dengan tenggelamnya antum di ringkasan ini antum oh, kebanyakan punya nanti. Nah, itu namanya berarti ilmunya udah nyampe. Kemudian huruf yang selanjutnya. Summa kemudian. Summa ini banyak sekali namanya. Summa kemudian apa lagi? In atau inna? Inna sesungguhnya. Ini kan banyak dalam Al-Qur'an kan? Nah, ini namanya huruf ini kalau dalam Al-Qur'an. Inna apa Ustaz? Sesungguhnya. Innal insana lafi khusrin. Innal insana la yatagha. Ya pokoknya inna semuanya. Sesungguhnya. Au. Kemudian atau or dalam fi lugatil injilisiyah, or. Au kasayyibin au ma malakat ayman au. Oke, kasir fil Al-Qur'an. Tapi kalau Anda ngomong gitu antum bisa dipanggil kasir fil Qur'an au kalimat au kasir fil Qur'an. Paham? Berarti kalau antum diskonik nanti. Baik. Au kelas mana? Qad huruf. Mana qad? Sungguh. Jadi ini juga sungguh. Ya. Kemudian ada mana lagi? Fi mana fi? Di atau di dalam. Nah, ada huruf. Yang jelas huruf adalah kata yang kalau dalam keinginan bahasa Arab itu, karena huruf ada dua nantinya. Orang Arab itu menginginkan huruf itu nanti ada dua. Versi Arab kalau mendefinisikan huruf itu akan ada dua. Kalau bahasa kita huruf ya ini. Misalkan ada kata namanya budi, B huruf, U huruf, dal. D huruf, I huruf ya bisa huruf batasa ya. Tapi ini sebut huruf dalam bahasa kita. Namun orang Arab ada dua istilahnya. Huruf itu bisa diperuntukkan untuk ini. Itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho itu semuanya. Kemudian apa maksud huruf yang ini? Nah, huruf yang ini adalah yang dirinci. Huruf ada dua macam. Ada namanya huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna ini yang pertama supaya pendekatan makna adalah contohnya huruf jar dan huruf qasam atau huruf sumpah. Huruf jar yang misalkan min, ila, an, ala, fi. Ini kan huruf ada artinya, ada maknanya, namun kurang sempurna. Artinya apa? Di atau di dalam. Misalkan aina Ustaz Surya fil masjid. Fi orang paham fi di dalam. Fi di dalam, tapi kurang sempurna kecuali dia bersambung dengan kata selanjutnya. Misalkan fil masjidi, fil hammami atau fil baiti, ada kata selanjutnya. Tapi ada maknanya enggak ada, ini artinya ada fi. Nah, ini namanya huruf ma'ani yang memiliki makna. Ini juga huruf ma'ani. Hal apakah? Orang kan paham berarti ini kata tanya. Kalau tiba-tiba ada orang menunjukkan ada maknanya, tapi kurang sempurna,
Dia ada orang yang masuk datang, misalkan dia nanya, hal, langsung pergi. Hal, pergi gitu kan. Ya orang tahu, oh dia nanya apa kan? Ada maknanya namun kurang sempurna. Dia butuh kata selanjutnya atau kata yang penjelas nanti. Nah, udah dipahami huruf itu huruf ma'ani. Ada lagi namanya huruf qasam, huruf sumpah yang digunakan dalam Al-Qur'an. Yang kita sebutin tadi ini, wa di awal kalimat itu. Misalkan wal Demi. wal asri, kemudian wal laili, ya kan? Nah ini namanya huruf qasam, ini namanya huruf sumpah, demi. Waw di awal Al-Quran, di ayat itu, di awal ayat, ya maka itu adalah huruf sumpah. Maksudnya juz 30 banyak sekali. Wal mursalati urfa, wan nasi'ati gharqa. Iya sudah semuanya ya. Wah, di depan itu disebut huruf qasam, huruf sumpah. Jadi muncul dalam Al-Quran itu ada 3 huruf sumpah. Makanya di sini perkenalkan pada antum. Sebenarnya ini di mustawa kedua nantinya akan dibahas lagi dalam kitab Al-Jurumiyah. Berbahasa Arab. Antum kalau belajar bahasa Arab, buku panduannya bahasa Arab. Maka ikutin dulu. Insyaallah taala. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Darul Muttaqin. La tansa. Ojo lari. Nah, huruf sumpah misalkan wa, demi. Iya, kalau ba itu bi sebenarnya. Kalau tallahi dalam Al-Qur'an itu kan ada surah Yunus, surah tallahi. Itu artinya demi juga sama. Huruf sumpah itu ada 3. Yang selama ini kan bilangnya wallahi, demi Allah, wallahi. Padahal wallahi itu bisa billahi, bisa tallahi. Muncul dalam teks itu, teks orang Arab, lisan Arab, bahkan di Al-Qur'an tallahi itu ada. Hanya tahunya wallahi doang kan ya. Nah, rupanya di sana ada temannya tuh. Boleh nggak misalkan lebih sumpah nih, antum dicurigai orang tallahi. Orang nggak belajar bahasa Arab, hah? Wallahi yang benar, wallahi bukan tallahi. Ini dalam kitab orang Arab. Ya kalau ada bilang ke antum nyambung, kalau yang lain enggak. Nah, jelas huruf ma'ani, inilah huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, dan inilah yang diinginkan oleh orang Arab, huruf ma'ani. Nah, sekarang ada namanya huruf mabani, huruf yang tidak ada maknanya, yang sering dipakai para dukun-dukun. Nah, antum akan contohkan pada. Udah, ini dulu ya. Apa? Dukun yang jim, qaf, dalamnya ayat kursi, di sampingnya ada qaf dal. Oh, ini peki ada Ustaz, ada jim. Masih lagi brand itu. Kembali. Baik. Ya, tafsir ya. Nah, kita jadi inilah yang dimaksud di dalam bahasa Arab itu huruf yang diinginkan adalah huruf apa? Ma'a. Ini huruf ma'ani. Adapun yang kedua, huruf mabani. Misalkan huruf mabani. Harfu al-mabani. Huruf mabani. Kalau kebalikan dari huruf ma'ani, huruf yang tidak memiliki makna. Dan inilah huruf yang di dalam bahasa kita. Dimulai dari abjad A sampai Z, huruf bahasa kita. Dalam bahasa Arab. Oh, konsentrasi. Kopinya diminum. Yushrab. Al-qahwa. Mufradat kopi. Qahwa kopi. Qahwa. Ishrab. Seruput. Ishrab. Ishrabul qahwa. Wah, Ishrab. Ishrab al-qahwa. Ishrab al-qahwa. Ishrab qahwa ya akhi. Nah, bismillah. Alon-alon, mahlan pangkat 2. Mahlan. Mahlan ya akhi. Mahlan. Terus? Nah, jadi huruf inilah yang muncul terkadang di sini ayat kursi Allahu la misalkan. Baru di sampingnya ada qaf, ya, ada dal, ada jim, apalagi shad dan lain-lain itu. Huruf-huruf ini yang dipakai dalam dipasang ya, kalau bahasa raja-raja nggak tahu di daerah Sunda apa. Itu adalah huruf mabani, huruf yang tidak ada makna. Kecuali dalam Al-Qur'an. Maka jangan kiaskan huruf mabani. Jadi dalam Al-Qur'an misalkan surah Al-Qalam, nun, huruf mabani. Siapa?
Allah Subhanahu wa taala berfirman huruf mabani. Maka dalam tafsir nun itu adalah huruf itu aja, huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong, yang huruf tunggal gitu. Dan maknanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua disebutkan dalam tafsir ketika menafsirkan huruf muqatta'ah. Ada lagi shad, ada lagi Alif lam mim. oh. Baru ada maka toh adalah nama Nabi Muhammad dan itu termasuk lemah, tidak ada dasar. Tidak? Huruf mabani. Jadi yang diinginkan oleh orang Arab adalah huruf ma'ani, ya huruf jar, yang namun tidak sempurna maknanya kecuali bersama dengan kata yang lain. Kalau bahasa kita mungkin kata penghubung gitu. Di atas meja, di bawah kursi. Yang kata itu dalam bahasa Indonesia di atas, di bawah, ke. Jadi kata penghubung kalau itu kurang lebihnya begitu. Nah, itulah harfu. Kemudian masuk ke latihan yang menjelasnya. Kita jamaah akan melihat latihannya dulu. Karena kita akan masuk satu materi lagi, isim yang keempat nanti, membahas tentang duha tadi. Wadduha artinya itu ada harokat akhir di belakangnya, ada kasr. Karena dia isim maksur. Isim maksur itu adalah isim ketika dilafadzkan harokat akhirnya itu tidak terucap dan tidak nampak dalam penulisan. Makanya sana wadduha gitu. Ada harokatnya. Misalkan Musa, ya, kayak misalkan Musa, asalnya itu Musa gitu. Isa, kan isim maksur semua. Di sini akan disingkap semua. Jadi sini kata huruf. Nah. Baik, sekarang kita lihat latihan. Kita masih lihat, perhatikan latihan. Carilah isim, fiil, huruf pada surah Al-Lahab, An-Nasr. Jadi mengklasifikasikan. Jadi keterampilan bisa memahami satu persatu. Ini fiil, ini huruf. Nah, coba kita lihat dalam surah Al-Lahab. Surah satu-satunya diturunkan oleh Allah kepada Al-Lahab, Abu Uzza. Tabbat. Nah, perhatikan tabbat. Isim fiil apa huruf? Fiil. Karena tahu artinya ya fiil. Nah, kemudian huruf mudhara. sebenarnya dia fiil madhi. Insyaallah talitas. Tapi antum ada alasannya, dibenarkan semuanya. Pokoknya antum tidak akan pernah salah. Ya, baru awal belajar. Terus benernya gimana? Iya. Nanti kalau langsung jelasin sekarang durasi, kita kejar durasi. Nanti pihak TV nanti menegur nanti durasi. Yada, yadun, yadani. Isim. Yadun, isim. Sim. Simatu. Yadun, karena apa? Oh iya. Apa? Sifat. Yadun sifat, kata sifat. Yadun ini apa? Tangan. Iya, masuk dalam kategori isim. Jenis. Benda. Rupanya di Indonesia nggak dibilang bukan benda, karena menunjukkan manusia. Setiap kata yang menunjukkan manusia, entah kata sifatnya, anggota badannya, maka dia isim. Maka di KBBI itu, anak pernah juga ngajarin guru di depan anak guru ya, guru bahasa Indonesia di. Manusia itu bukan kata benda. Kata benda itu benda padat, Ya. benda cair, Ya. yang gas Oh itu. iya, ada ini ya. Manusia benda hidup. Iya, kayak benda hidup itu makhluk hidup ya, nah, benar gitu. Kayak hewan, manusia, makhluk hidup, tapi bukan benda. Ya Allah, dan antum cek nanti di KBBI. Isimnya isim apa? Antum ya syukuran, setelah anak cek, benar, anak rujuk, anak kembali. Nah, tapi anak jelasin. Tapi maksud orang Arab, kata benda yang kita terjemahkan isim kata benda itu adalah manusia. Manusia juga tergolong dalam isim itu sendiri. Tapi jangan dalam bahasa kita bukan kata benda, dia bilang. Ya makhluk hidup lah, supaya keluar dari khilaf, perselisihan, syarrun, jelek itu perselisihan. Nah, kemudian abi, isim fil apa huruf? Isim. Karena dia apa alasannya? Menunjukkan manusia. Manusia. Iya, manusia kan? Kemudian lahabin. Isim. Tandanya? Tanwin. Watabba itu fi'il, asalnya itu tababa fi'il madhi. Fi'il madhi. Tabbat di atasnya itu fi'il madhi. Tababa asalnya. Insyaallah taala akan dipelajari nanti dalam tafsir. Ma isim fi'il apa huruf? Huruf. Nah, huruf. Tadi nggak dibahas ciri-cirinya. Kalau huruf dalam bahasa Arab ya, tapi ini nggak mutlak ciri-cirinya. Huruf dalam bahasa Arab paling ringkasnya huruf dalam bahasa Arab itu satu huruf. Paling ringkasnya satu huruf. Karena itu nggak ada kan ciri-cirinya, di kita nggak dibahas ciri-ciri huruf, nggak ada. Karena selain fiil, selain isim itu adalah huruf. Makanya kalau kita mau nebak ya minimal insya Allah nggak terlalu salah lah. Walaupun akan salah nanti kita akan luruskan nanti.
Kalau ada terdiri dari satu huruf, misalkan qaf, shad, nah ini huruf namanya. Kalau satu huruf pasti huruf pasti huruf. Nah sekarang yang dua huruf ini. Dan minimnya juga huruf itu terdiri dari dua huruf. Lihat fi dengan ya kan, satu dua, iya dua huruf kan. Kemudian qad, satu dua. Ini juga kebanyakan huruf itu mainnya di dua. A, waw, in, nun, sa, mim, waw, ha, lam. Maka Anda bilang kalau antum mau membedakannya huruf kebanyakan. Tapi antum lihat tasydid ini juga biasa mengecoh. Misalkan tabba, misalkan yang tabba kita. Tabba asal katanya itu tasydid adalah tababa. Tapi huruf juga bisa jadi sebagai fiil ya Ustaz ya. Kalau ada kalimat penerusnya. Huruf Bisa jadi fiil. Gitu. Kalau huruf kayak contoh qad. ayat qad masuk ke fiil. Ada huruf nantinya tapi sini nggak panjang. Huruf khusus masuk pada isim. Misalkan huruf jar, itu tidak mungkin masuk ke fiil sampai masuk surga. Nauzubillah kalau masuk neraka. Ada juga huruf khusus masuk kepada fiil. Misalkan qad. Qad ini tidak mungkin masuk ke isim, pasti fiil. Jadi ada juga. Nah, kalau mau linknya nanti anak kirimkan linknya nanti huruf-huruf, tapi yang bukan baca di deskripsinya. Anak pernah juga posting video ini, bahkan anak masuk di deskripsi huruf yang masuk ke isim, hanya isim, huruf yang masuk ke fiil dan type. Ini yang kalau mau diberikan ciri-ciri ya ciri-ciri yang demikian, namun tidak permanen. Ini tidak permanen. Nah, kemudian selanjutnya ma adalah huruf. Nah, auna isim berapa huruf? Fiil. An huruf. Ya an ya huruf jar. Hu ya domir artinya kata ganti domir. Malu mal. Harta zakat mal. Isim. Nah, hu di situ domirnya. Itu isim juga. Wa huruf. Ma huruf. Kasaba fiil yang kemarin yang ditasrif, yang di depan itu fa'ala. Kok yang wasan fa'ala, itu pasti fiil madi kan. Nah selanjutnya sayasla fiil. Apa ciri-ciri fiil? Ada sa'nya atau ya. Naron isim. Meskipun tidak tahu artinya, berarti ada ciri-cirinya. Nah tanwin. Zata, coba lihat zata lahabin. Itu susunan apa? Kata apa kemarin? Zata lahabin. Kata majemuk. Isim ya, jadi ingat aja kata majemuk. Enggak mesti juga ada alif lamnya. Yang jelas kalau kata setelahnya kasro, zata lahabin, maka itu juga disebut kata majemuknya. Jadi kata majemuk misalkan zata lahabin. Kalau indikasinya, kalau ini disebut kata majemuk atau isim, setelahnya itu kasro. Entah dia kasroten atau kasro. Misalkan Rabbul Alamin, ada alif, tidak ada alif lam, kemudian alif lam, atau setelahnya kasro juga sama. Ini lahabin adalah isim. Wa imra'atu huruf imra'ah. Iya. Wa huruf imra'atun girls. Apa itu bahasa Inggris? Istri. Wife. Ya, wife ya wanita. Ya. Tapi di sini sebenarnya bojo. Wa imra'ah yakni bojone Abu Lahab. Enggak, asli. Ummu Jamil namanya Ummu Jamil. Gelarnya Ummu Jamil itu. Cantik, cakep, tapi akhlaknya la haula wala quwwata illa billah. Baik, hammalatal hatobi, coba lihat. Hammalatal hatobi itu susunan apa itu? Majemuk. Kata majemuk. Tidak ada alif lam, setelahnya alif lam. Jadi antum tebak hammala pasti meskipun tidak tahu artinya. Kalau al-hatobnya sepakat ada alif lamnya hammala. Nah, berarti dipakai ya teori yang sebelumnya sampai fi huruf jidi apa? Fi tadi kan huruf. Kalau jidi isim alasannya. Jar. Karena di awali huruf jar, di depannya huruf jar, depannya ada tadi fi hurufnya. Pasti di depannya isim, pasti mah ini 1000%. Iya.
Kemudian ha tadi tetap dhamir. Hablun Isim. Isim. min Huruf. Ya, huruf. min huruf. Huruf min iya hurufnya. Masalahnya tuh nggak hafal min, ila, an, ala, fi. Ya, minimal ada hafal berapa huruf lah, huruf jar lah. Kemudian masadin, Isim. alasannya. Depannya huruf. Depannya huruf, satu lagi. Ya. Tinggal dibaca-baca aja kembali. Iya nyangkut tadi. Kalau meleset ya biasa, meleset misalkan, meleset dulu nonton. Tapi kalau antum sudah nikmati masuk ke dalam, bukan mencoba masuk tapi enak. Misalkan suratun Nasr, An-Nasr. Taib. Idza suratun Nasr, idza Huruf dua huruf ya. Iya. Sebenarnya itu 3 huruf sebenarnya. Tapi masuk ya. Tapi masuk huruf. Maka jangan jangan terkecoh ini. Sebenarnya kan antum bilangnya kan huruf. Antum hitungnya gimana? Memang berapa huruf itu? 3. Tapi enggak. Ya sekarang ini makanya bilang ciri-ciri ini tuh tidak ada gitu, tidak ada di dalam bahasa. Antum pahami ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, selainnya pasti huruf gitu. Nah, sekarang kalau ada 3 jadi pengecualian. Mayoritas huruf dalam bahasa Arab itu 2 atau 1 huruf. Kalau ada yang 3, nah ini diantaranya. Idza waqa'atil waqi'ah, idza jaa nasrullahi wal fath, idza syamsu kuwirat, idza. Berarti yang sahihnya gimana Ustaz? Hah? Yang sahihnya. Yang lebih sahihnya gimana? Sahih huruf syartiyah namanya. Apabila. Kalau bahasa kita itu apabila kamu keluar pintu, iya, membacalah doa. Ya bahasa kita itu apabila. Ketika itu. Iya, itu bermakna itu. Baik. Jaa. Fi'il ya. Kalau artinya datang ya mungkin datang. Tapi asal-asalnya juga memang 3 huruf nih. Kita bahas lagi. Jaa. Asalnya itu adalah 3 huruf. Yaji. Yaji. Jaya. Ya asal katanya aja. Kita potong nah kita. Jadi kalau kita kira Al-Quran kan itu kan agak panjang ya. Panjang. Ya. Itu di tahsin, itu di pembahasannya tahsin. Maksudnya apa kalau di bahasa Arabnya itu? Apakah nanti hurufnya akan berubah jadi panjang juga alif lamnya atau Tidak. tidak? Itu hanya hukum saja jika matobi'i berjumpa dengan hamzah. Tapi kalau baca ya, selain baca Al-Quran, ya misalkan ja'a Muhammadun, bilangnya ja'a Muhammadun, misalkan ja'a Muhammadun. Ja'a ya kam itu kam datang. Ja'a Muhammad. Tapi antum ketika berbahasa Arab orang ketemu Arabnya, Masya Allah, enggak gitu juga orang. Ja'a Muhammad. Nah, bedakan baca Quran dengan mengucapkan teks Arab. Kalau nantinya Jangan kemana-mana. Latan saya. Kemudian nasru. Fi'il. Terus konsentrasi lagi. Nasru. Lihat kata selanjutnya. Apa? Isim. Alasannya jamaah apa? Alif lam selanjutnya majmuk. Kata majmuk. Nasr tidak ada alif lam. Allahi itu ada alif lam. Atau bahasanya setelahnya itu berefek ke kasroh dia, entah kasroten atau kasroh. Nasrullahi ini akan banyak sekali. Akan Jadi nasr itu isim ya? Isim. Kata majmuk. Kalau tahu artinya apabila datang pertolongan Allah SWT. Kata abstrak yang kemana? Karena dia Allah, lafzul jalal Allah pada dalam surah Nasr disebut apa? Isim. Nasrullahi. Kemudian selanjutnya apa lagi? Wal fathu wa huruf al fathu isim. Wa selanjutnya yang kedua wa Huruf. ra'aita. Fi'il madi nantinya. Wa ra'aita itu saya melihat kamu. Engkau akan melihat an-nas Isim. yadkhuluna. Ciri-cirinya ada ya. Ya apa namanya? Ya mudhara'a atau ya nya fil mudhari gitu aja. Fi
Huruf. Dini. Isim. Kenapa disebut isim? Allahi. Hah? Allahi. Ada dua alasan. Sifat. Didahului huruf jar atau Itu majemuk. kata majemuk. Karena ada kata selanjutnya. Dinillah. Nah bisa aja aku bilang. Lanjut. Jadi kuat. Afwajan. Isim paling populer. Ada? Fasabbih. Fiil. Fa. Oh, fa-nya nah sorry. Fa huruf. Sabbih fil amr dia. Fil amr namanya yang ciri-ciri khas fil amr itu yang sukun-sukun lah. Misalkan qul, iqra, yang sukun-sukun tuh. Pokoknya ciri-ciri fil amr itu yang sukun-sukun dalam Al-Qur'an, misalkan iqra kan? Kemudian apa lagi? Qul huwallahu ahad. Qul apa lagi? Sabbih. Fasabbih. Nah, jadi yang sukun-sukun adalah ciri khas fil amr. Dia main sukun-sukun. Pokoknya ada kata yang sukun-sukun di belakang. Sekali lagi enggak semua. Jangan lagi. Kalau mahlan itu masuk amar nggak? Kalau kamu Enggak mahlan hanya suruh perintah sih sebenarnya. Perintah itu. Pelan-pelan tapi halus deh. alon-alon Ustaz Iya, Amal mahlan. berarti berarti. Mahlan. Bukan Atau amal. kalau dalam fiilnya ada Bukan amal. tamahal fisik. Oh, tamam. Pelan-pelan jalannya. Kan jelasinnya. Kan jelasinnya. Kemarin yang jelasinnya. Iya mahlan. Malan Oh versi Solo nggak selesai nanti kalau anak ini kan ya nggak selesai nanti. Misalkan mahlan anak bisa agak lambat lagi bisa, tapi anak yang sesak nafas agak lambat lagi bisa. Jadi kalau setiap yang sukun ya kayak gitu udah bisa, kayak anak keluar dari tabiat anak agak cepat. Ini pun lambat insya Allah. Nah kelas lanjut ya, karena satu menit lagi. Bi huruf hamdi. Lihatin harokatnya, bukan hamadanya, lihatin. Hamdi adalah isim karena dia dari hurufnya. Robbika isim. Kenapa Robbi? Kata kata majmuk itu yang kata majmuk. Wastaghfir. Nah itu tadi wastaghfir. Nah itu yang kayak ini kan? Lihat kan? Jangan sambungin bukan hunya, berarti wastaghfir hu. Jadi itu kata sendiri kalau hunya adalah fi'il. Wastaghfir istighfar. Kemudian inna hunya isimnya tadi ya. Kalau mungkin kelihatannya satu huruf, hu itu adalah satu huruf kan kayak gini. Tapi maknanya huwa, dia isim dia. Makanya tadi jangan ditelani tadi ya. Ciri ini yang Anda sebutin ini adalah perkara baru mungkin ya, perkara baru dalam bahasa. Tapi yang minimalnya pendekatan antum lah bisa bedain lah kalau di awal-awal gitu. Baru pertemuan keempat. Atau kalau nahunya 2 kali bertemu, kan nggak mungkin bisa ditebak semua. Normal. Berarti nggak bisa dipatokan ya sudah. Nggak bisa. Tapi yang jelas secara umumnya demikian. Kita berbicara masalah al-ghalib, hukumnya secara umum. Isim cirinya apa Ustaz? Hu isim karena dia kata ganti. Kata ganti orang dia. Kata ganti orang atau kata ganti benda. Akan masuk nanti jangan kemana-mana sekitar di ada di bab nanti, bab isim nanti akan dirinci. Isim belum dirinci. Kemudian selanjutnya innahu kana, antum akan tebak apa ini? Kayak jaa, kana, Majmuk fi'il. Tawwaba isim. Nah, plus alhamdulillah sekarang kita masuk pembahasan isim yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita akan masuk rincian isim. Yang rincian isim tadi huruf sudah. Sebagaimana skema di awal kita sampaikan tadi. Skema di awal itu al-kalimah, ya, kata di dalam bahasa Arab kan ada 3 kan ya. Ada yang disebut dengan isim, ada fi'il, satunya adalah dan telah kita bahas dalam video tadi dari awal ya. Di pertemuan pertama isim itu apa, fi'il itu apa, dan huruf juga kita bahas. Huruf itu ada 2, ada namanya huruf ma'ani yang memiliki makna, ada mabani yang huruf hijaiyah abjad itu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan dia sering dipakai para dukun-dukun itu. Iya, baca ini, ya dipakai tempel lihat aja. Makanya orang belajar bahasa Arab. Soalnya ini contoh, anak datang habis belajar ini. Anak lebih dalam lagi belajar bahasanya. Datang ke rumah, di belakang pintu rumah kan Nabi Sulawesi ada tempelan itu.
lebih kacau lagi. Tidak ada harokatnya misalkan ya. Ya kaukaba, kaukaba, kaukaba. Artinya itu wahai bintang, bintang, bintang. Di bawahnya ada kursi. Iya. Apa ini? Orang rumah nggak tahu artinya. Ya anak cabut. Bakar, Ustaz. Hah? Bakar. Enggak seru juga. Pokoknya anak cabut. Tiba-tiba aja hilang aja. Setelah diskusi dengan penulisan salah. Mulai dari penulisan kita tahu dia itu salah. Artinya apa kita tahu. Ini apa? Saya jago besar, saya bakar, Ustaz. Nah di Sulawesi kan kental kayak gitu. Orang bangun rumah saja, mungkin ada adatnya. Dia pasang kelapa, ada tempelannya di tiang. Namanya posi ardea. Berarti itu posi itu adalah pusarnya tiang. Di situ pasti ada bacaan ayat kursi baru tempel pusarnya. Dah, boleh di isim inilah yang kita akan bahas nantinya. Kita masuk karena ini ada 8 bab isim. Nah, di sinilah setelah antum 8 bab mengikuti 8 bab, antum akan tidak ragu lagi bisa membedakan ini isim, ini pasti isim, pasti namanya isim apa, antum akan tahu. Di sinilah kita mulai menyelam, insyaallah bareng-bareng, ya. Kalau tenggelam bareng-bareng, jangan tidak tambat. Nah, kemudian di fi'il nanti kata kerja dalam bahasa Arab juga akan dibahas nantinya 7 bab. Inilah yang kita akan bahas sekali lagi bab yang pertama yang kita akan kupas malam ini juga selain huruf. Ada lagi yang tanyakan huruf. Antum baca-baca kembali, baca Al-Quran. Ada yang bisa ditebak, ada yang enggak. Dan itu normal. Nah, bukan aib. Nah, yang aib itu dari awal antum hadir, taunya hanya isim, misalkan isim. Misalkan ida isim, jaa isim semua enggak. Berarti kurangnya tadi dehidrasinya tinggi, banyak minum air putih. Ya. Kopinya kurang. Bukanya banyak kan, Ustaz. Baik, sekarang kita masuk Pak Mas. Silakan dibaca dulu gantian dulu. Ana hemat suara dulu, silakan. Di halaman yang ke-5, kita masuk ke halaman ke-5. Fadhal, yang mau baca halaman ke-5 silakan. Pasal yang pertama. Pasal pertama, isim yang ditinjau bangunan akhirnya. Cepat keras. Nah, Isim yang ditinjau bangunan akhirnya ada 4 macam. Isim maksur, isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. lanjut. Ya sudah ada kopinya tuh. Al-dunya, contoh al-dunya. Enggak ada harokatnya. Al-mustashfa. Nah, sebagai kita anda sampaikan tadi, sekarang kita akan menyelam isim. Kalau antum sudah masuk 8 bab isim ini, antum tidak akan ragu lagi bisa. Oh ini pasti isim. Namanya antum mengenal betul-betul ta'aruf, antum kenal bagaimana antum mengenal istri antum. Nah, 8 bab kenalin dulu seluruh aspek tentang isim. Insyaallah ada 8 bab. Setelah pertemuan mungkin bisa 1-2 kali kita materi maka kita kejar ya. Isim di bab yang pertama, isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Bangunan akhir maksudnya lihat kata terakhirnya atau bentuk huruf terakhirnya. Kalau bahasa lainnya itu bangunan akhir adalah bentuk huruf terakhir. Bentuk huruf akhir. Kalau anak bahasakan seperti itu. Misalkan antum akan terbedakan dengan contoh misalkan anak 4 ada namanya isim maksur, ada namanya isim mankus, ada namanya isim mamdud, ada isim sohid dan masing-masing punya ciri-ciri khas. Nah, misalkan kalau ringkasnya, isim maksur itu diakhiri oleh alif. Dan antum belajar tahsin itu alif ada 2. Yang sering di maktobi itu ini alif mamdudah namanya. Mamdudah itu berdiri kayak gini. Tiang dia mamdudah berdiri. Nah, ini alif maksur. Nah, makanya disebut maksur ya. Maksurnya bengkok. Yang soang itu, alif bengkok. Saya bilang ini berdiri, mamdudah terbentang ke atas kayak gini. Kalau ini maksur itu bengkok, bilangnya alif bengkok. Ini alif juga namanya. Alif bengkok. Ya, alif bengkok namanya. Maksur, makanya namanya isi maksur. Maksur. Nggak ada titiknya gitu saja. Hah? Nggak ada titiknya. Titik. Enggak ada. Nah, bedanya nanti ya. Itulah tadi yang bedakan oleh mangkus. Kalau mangkus diakhiri oleh ya sukun tadi. Alif 2 ya alif bengkok. Ya. Jadi antum kalau sebenarnya bentuk huruf akhirnya. Ya misalkan kita akan contohkan situ mus tofa atau contohnya ad-dunya. Ad-dunya. Antum lihat huruf terakhirnya ad-dunya. Ad-dunya ada alif kan? Itu disebut isim
maksur, atau mustashfa, mustafa. Antum lihat huruf-huruf terakhirnya. Itu isim maksur. Ini sering kebalik nih. Maksur dengan mangkus. Intinya bedanya apa? Di alif dengan ya. Rada-rada mirip, namun tidak. Baik, kemudian yang selanjutnya, kalau mangkus itu Harokat. iya, misalkan al-murabbi. Nah, namun di sini ada catatan kalau al-murabbi kita akan artikan al-murabbi yang sebenarnya murabbi itu adalah artinya pendidik ya, orang pendidik. Bukan guru saja, dia mendidik murabbi, mendidik sampai bisa. Ya. Maksud mangkus. Baik. Kemudian kita sebutkan nanti kita akan sebut artinya. Bedanya dulu antum lihat ciri khas beda-bedanya. Diakhiri oleh ya. Pembedanya. Kalau isim mamdud diakhiri oleh hamzah sebelumnya alif. Jenis katanya hamzah sebelumnya alif. Nanti antum lihat kosakata kalau lihat isim dalam bahasa. Antum sudah kenal ada alif lamnya, ada tanwinnya. Masalahnya kalau tidak ada dia isim antum sudah kenal isim, tapi isim apa namanya? Sudah ada namanya isim maksur kah, isim mangkus, isim sahih. Nah, bukan hanya kenal isim saya kan tadi simpel isim, ada ciri-cirinya. Isim apa namanya? Dasar berarti. Apa? Kalau isim kan dasar berarti. Iya, dasar mah. Oh, rupanya ada 8 bab lagi. Bahkan satu isim bisa panjang namanya. Cirinya alif lam semua ini Ustaz. Ya, ini kan ada alif lamnya semua. Nah, Yang penting ada alif lam ya. Jangan kemana-mana. contohnya hamro. Ya, misalkan hamro antum akan lihat untuk katanya diakhiri oleh hamzah kan? Atau bagus dulu lihat aja di belakangnya dong, ini main di belakang saja. Cepat kan? Kalau yang ini cepat dipahami. Hamro. Dibaca kembali, isim ditinjau dari bangunan akhir, maknanya bentuk huruf akhirnya dari kata isim itu ada 4. Itu ada namanya isim maksur yang diakhiri alif ini nih, alif yang tegak atau alif bengkok. Ya. Atau yang diakhiri oleh ya, namun sukun ya, yang sukun. Soalnya nanti ada mirip arabiyun yang ada bertasydid, itu bukan isim maksur. Kemudian mamdud yang diakhiri oleh yang ini hamro, safra, ufaqi'ul launuha, tasurrun nadhirin, itu safra, hamro dan lain. Kemudian isim sahih mudah. Kalau isim sahih yang tidak ya, kalau lambang yang biasa dipakai lambang silang itu tidak ada alif, tidak ada ya sukun di akhir kata tersebut, atau tidak ada hamzah, pasti itu sahih, sehat, artinya sahih itu sehat. Deh. Ini aja kesimpulan dari kita baca tadi. Nah, sekarang kita ulangi baca, kemudian ana artikan perbendaharaan kosakata bagian. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi sebelum ini misalkan ad-dunya, kalau contohnya ini kolam, ad-dunya diakhiri oleh alif dan sebelumnya fathah, pasti maksur itu. Al-mustafa, mustashfa dan lain-lain. Sekarang isim mangkus, isim yang diakhiri oleh ya sukun, namun sebelumnya kasro, murabbi, al-qadhi. Nah, ini disebut isim mangkus. Walaupun nggak ada alifnya Ustaz. Nggak ada alif lamnya. Nah, sekarang kalau nggak ada alif lam, itulah catatannya. Alif lam sering muncul dalam Al-Quran. Ya dibaca dulu, ini dulu. Baru ini ada rincian. Kalau ini ada catatan khusus untuk isim mangkus. Kalau nggak ada alif lamnya akan berubah total dia. Ada yang akan dibuang, ya-nya dibuang. Jika alif lam tidak ada, ya-nya harus dibuang. Udah harus ditanwin kasrah. Qadin, fa innaka anta qadin, atau yang ini banyak dalam Al-Quran. Harin yang sering, harin dalam Al-Quran. Qadin misalnya, qadin, yang bentuk-bentuknya kayak gitu, semirip kata yang kayak gitu, qadin, harin, itu pasti isim mangkus itu. Kenapa? Ketika ditambah alif lamnya, dia sama al-qadhi. Nah, langsung masuk aja kaidahnya ya. Tapi dipahami dulu yang pertama ya, isim maksur dulu. Isim diakhiri oleh alif, sebelumnya fathah. Antum di garis bawahnya yang mana? Ad-dunya artinya dunia. Al-mustashfa hospital. Nah, hospital. Al-mustafa yang sering al-mustafa itu yang diberi petunjuk.
Makanya misalkan kalau dikirakan Nabi SAW Mustafa, ya memang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Mustafa. Atau punya teman Pak Mustafa. Dan rahimahullah, ya itu Pak Mustafa Ali Yaakob yang imam Masjid Istiqlal. Al-Asa, tongkat. Ini kisah Nabi Musa. Bukan yang fa'asa Fir'aun, bukan. Kalau itu bedanya aso dalam bahasa Arab. Kalau alifnya naik ini tongkat. Kalau aso yang bengkok kayak gini fa'asa Fir'aun. Nah, itu memaksiati, mendurhakai atau enggak mau menjalankan perintah aso. Artinya beda Ustaz. Artinya beda. Kalau dia ke atas tongkat artinya, kalau dia ke bawah kata kerja. Ini isim. Kalau ke atas isim, kalau ke bawah fi'il kata kerja. Durhaka artinya. Kemudian fa'asa Fir'aun, dan Fir'aun itu durhaka, mendurhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'akhadahu akhra. Yang bawah bukan isim Ustaz ya? Fi'il yang di bawah. Kata kerja durhaka. Durhaka bukan isim. Bukan mendurhakai. Mirip isim maksur. Bermaksiat. Hah? Mirip isim maksur. Pengecualian aja. Ini Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab, bahkan kita bisa pakai di kaidah bahasa Arab kita. Likulli qaidatin istisna. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Setiap kaidah pasti ada pengecualian. Kayak tadi huruf. Ya, pasti ada pengecualian. Ada yang 3 huruf, bahkan ada huruf ada yang 3 huruf. Ya, tadi kan idza. Jadi kaidah yang kita sampaikan kepada antum ada pengecualian, tapi dikit banget. Ya kan antaranya. Nah, kemudian al-fata pemuda. Al-huda petunjuk. Masjid huda berarti masjid petunjuk itu. Ya itu isim maksur. Nah, sekarang isim manqus yang antum perlu konsentrasi. Kita kan di sini ada contoh ketika alif lamnya dibuang. Contohnya al-murabbi, jadi isim yang diakhiri oleh ya sukun ya. Lihat ya sukun yang sebelumnya adalah berharokat kasroh. Itu aja bedanya. Kalau maksur fathah, kalau manqus sebelumnya kasroh. Al-murabbi pendidik. Al-murabbi sering dipakai para di kolego itu murabbi itu pendidiknya. Didik sampai bisa. Ajarin adab, ilmu betul dididik sampai jadi. Ar-ra'i pengembala kambing, bukan pengembara ya, pengembala lam. Baik, al-musalli orang udah kemudian al-qadhi hakim. Kalau sebenarnya itu adalah pemutus. Kalau zaman dulu itu nggak ada hakim, al-qadhi. Jadi dia seorang ulama memutuskan sebuah perkara dunia dan perkara agamanya. Al-qadhi. Al-hadi memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Al-hadi. Hidayah. Catatan. Nah, apabila alif lam dihilangkan, misalkan antum buang alif lamnya itu dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, harokat akhirnya tidak ada harokat fathahnya, jadi sukun ya. Maka huruf ya juga dihilangkan, lalu huruf sebelumnya dikasrotain. Contoh al-murabbi, alif lamnya dibuang, kata keduanya itu dibuang. Contoh kita lihat al-murabbi, misalkan kita lihat al-murabbi, alif lamnya ingin dibuang, misalkan ini mau dibuang, dihilangkan, maka dia akan berubah menjadi murabbi. Masih ada ayatnya kan? Masih ada ya. Masih ada ayatnya. Ini asalnya kan. Namun ada kaidah di sana juga, jika alif lamnya dibuang, maka ayatnya juga harus dibuang. Maka dia berubah menjadi murabbi kan? Kata yang kedua berubah jadi murabbi. Nah, baru ada kaidah selanjutnya ditambahkan kasrohnya. Ditambahkan tanwin ya. Murabbi. Ya. Apa Ustaz? Kalau perubahan kata ini tergantung apa ya Ustaz ya? Perubahan kata dalam bahasa Arab. Perubahan kata. Ini perubahan yang ini. Kayak tadi al-murabbi jadi murabbi dan terakhir murabbi, itu tergantung apanya Ustaz ya? Misalkan kan kalau dalam bahasa Arab itu ada kata yang dipasang alif lam, ada yang enggak. Ada kan? Ada yang enggak. Ada yang ada alif lamnya tidak. Misalkan di sini kalau antum ketemu kata misalkan qadhi,
Antum tahu asal muasalnya itu kalau qadin kan tidak ada alif lamnya tuh. Kalau antum pasang alif lam, jadi dibalik aja tadi. Misalkan qadin ya, al-qadi di situ qadin. Jadi kalau mau dipasang alif lam, pasang alif lam dulu ya, al-qa, tulis dulu itu al-qadin. Kemudian sekali lagi kalau ada alif lam tidak mungkin alif lam itu tidak akan jodoh dengan tanwin. Itu bahasa di tahsin tidak mungkin itu. Ya maka dia berubah jadi alko kan gini ya. Kaidahnya kalau alif lam itu muncul maka tambah juga ya. Datangin lagi ya maksurnya ya mangkusnya ini. Kan berubah jadi alko di urutannya kayak al-qadin tambah al-qadin asalnya. Kemudian tidak mungkin alif lam ini ketemu dengan tanwin, maka berubah jadi al-qadi. Jadi kaidah jika ada alif lam maka ini harus tambahkan ya karena dia dari sini. Semuanya kita contoh yang lain. Misalkan ar-ra'i kalau dibuang alif lamnya berubah jadi apa? Ra'i. Coba lihat dulu, lihat ar-ra'i jika alif lamnya dibuang berubah menjadi Ra'i. Ro'in. Langsung aja jawabannya langsung finishing. Ro'in. Nah, ro'in ya, langsung finishingnya aja. Jangan prosesnya. Yang penting nanti bisa tebak langsung aja. Kalau alif lam dibuang langsung hilang gitu. Baik, ya siap. Baik, al-musalli. Musallin. Al-qadi. Qadin. Al-hadi. Hadin. Hadin berarti isim manfus kan? Mankus. Kalau hadin misalkan namanya hadin. Sekarang saya mau balik Iya. ke ininya ya. Ya tinggal balik saja nanti. Ya, maksudnya kalau kita misalnya baca huruf gundul, berarti ketika dia misalnya muncul huruf ya ada titik 2 di bawahnya, berarti sebelum itu harus baca kasrah gitu ya. Baca kasroh ya. Begitu ya. Karena Kalau ya kita itu balik sudah kaidahnya ya. Karena namanya harokat munasabah. Harokat munasabah itu jika ada kasroh pasti depannya ya. Jika fathah pasti alif. Alif ya. Jika Alif atau ya yang enggak ada titiknya wow. gitu ya. Iya pasti baca kasroh. Kayak misalnya al-murabbi itu pasti akan baca musolli. Itu sudah sunnatullah. Sunnatullah dalam baca. Kemudian yang ketiga isim mamdud. Isimnya diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya adalah huruf alif. Hamraun artinya merah. Artinya semua tadi sudah sebenarnya. Hamraun artinya merah. Sohro padang pasir. Sohro padang pasir. Bina bangunan. Bina bangunan. Iya. Kemudian terakhir adalah samaun. Mana sama? Sama Langit. Nah. Jadi semuanya hamzah. Isim mamdud mudah. Pokoknya ada hamzahnya di belakang. tanwin ya berarti. Tanwin karena nggak ada alif lamnya. Oh, Kalau ada alif lamnya, misalkan al-hamra'u, as-sahra'u, al-bina'u, as-sama. Kalau nggak ada, kalau ada alif lamnya jadi tanwin nggak ada. Yang keempat adalah isim sohi. Sohi itu sehat. Dia itu tidak ada ciri-ciri cacatnya. Dia bukan isim maksur, isim manqus, isim mamdud. Contohnya qalamun, apakah ada alif, ya atau hamzah? Tidak. Nggak ada dia. La. Pulpen. Masya Allah. Kitabun di situ ada alifnya setelah ta itu adalah ba ya kitabun. Jadi kita tulisnya kitabun ada alifnya. Kitabun mana kitab? Buku. Daftarun buku tulis. Daftar itu buku tulis. Kalau bahasa kita bahasa Indonesia daftar. buku tulis daftar. Iya, daftarun itu buku tulis yang ada garis-garisnya yang di depan. Tahun Kitabun buku kitab. Saburatun whiteboard. Kemudian mimsahatun. Nah, adapun contohnya atau lebih jelasnya lagi ada contoh yang kita lakukan pada antum. Ada 4 suruh di sini. Antum cermati saja mana isim maksur, mana isim manqus, isim mamdud, isim sahih sesuai dengan argumentasi antum, sesuai dengan kata hati antum ya selama mendengar teori tadi. Nah, sekarang kita belajar